Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita bersama-sama bersyukur memuji Allah SWT atas segala yang diberikan kepada kita semua. Kita diberikan rahmat, kita diberikan nikmat, kita diberikan berkah, dan kita diberikan kemuliaan dari Allah SWT. Sebagaimana yang lalu-lalu itu rahmat, apa perbedaannya rahmat dengan nikmat? Kalau rahmat, ya pemberian Allah secara umum. Orang beriman, orang kafir, orang baik, orang jahat, hewan, tumbuh-tumbuhan, dikasih semua. Ya. Kemudian tingkatan di atasnya nikmat. Nikmat itu khusus diberikan kepada orang yang beriman. Orang kafir tidak dapat. Orang yang jahat tidak dapat. Namanya nikmat. Lebih khusus lagi berkah. Tidak semua yang mendapatkan nikmat, orang beriman itu mendapatkan berkah. Ya, ada namanya berkah. Ya. Lebih khusus lagi ada namanya fadlun minallah. Ada kemuliaan dari Allah. Ini lebih terkhusus lagi. Terkhusus kepada para nabi-nabi, ulama, dan para wali. Itu namanya fadlun minallah. Di samping dapat rahmat, dapat nikmat, dapat berkah, dapat fadlun minallah, karunia kemuliaan dari Allah SWT. Untuk mendapatkan tingkatan yang lebih tinggi itu tidak mudah. Ya. Harus melalui berbagai pengorbanan. Rahmat yang kedua, nikmat yang ketiga, yang keempat, kemuliaan dari Allah SWT, karamah. Kita masih berada di bulan ya, alhamdulillah. Berarti berhasil nih saya nih. Sudah tidak mengatakan lagi bulan Juni. Sudah bilang mengatakan bulan Zul. Itu artinya saya sudah bisa jengpol ki. Artinya pemikiran kita sekarang itu sudah pemikiran Islam. Ya. Di otak kita ini sudah Islam. Ya. Karena ada orang di dalam Al-Quran itu ada dikatakan ada orang Arab, ada rombongan yang datang ke Madinah
dari masyarakat Badui. Masyarakat Badui itu orang yang tinggal di pedalaman Arab gunung, padang pasir. Datang mengadu, melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dalam Al-Quran mengatakan qalu amanna, kami ini sudah beriman. Ya. Tapi Allah menurunkan Al-Quran, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, qulu aslamna, kami ini baru Islam, walam yadkhulil imanu fi qulubikum, tapi imanmu belum masuk ke dalam hatimu. Sudah Islam tapi belum masuk iman ke dalam hatimu. Iya. Kalau sudah Islam oke, tapi iman belum masuk ke dalam hati. Ini ada di dalam Al-Qur'an. Nah, sekarang kita ini baru berislam. Ya. Artinya alhamdulillah kalau kita sudah Islam, alhamdulillah. Ini orang Arab, qalatil a'rabu. Orang-orang datang kepada Rasulullah mengatakan, amanna, kami beriman. Tapi kata Allah, walakin qulu aslamna, katakanlah kami ini baru berislam. Walam mayadkhulil iman fi qulubikum, belum masuk iman di dalam hatimu. Ya, jadi itu para ustaz, para pembina, para kiai, para asatid, para guru-guru Islam, orang-orang dakwah itu memahami umat dari sisi itu. Ini umat kita ini, jamaah kita ini baru taraf apa? Sudah taraf berislamkah atau berimankah? Masih ada lebih dalam lagi, bertakwakah atau belum berislam? Kalau istilah sinetronnya Islam KTP, Islam, tapi perbuatan belum Islam. Ya. Artinya kalau sudah tanya, Ki, sekarang bulan berapa? Zulhijjah. Berarti sudah Islam itu sudah mulai sudah masuk Islam. Sekarang hati. Kita tanya lagi, saya sudah Islam, tapi apakah saya sudah beriman? Jadi ada fikrah. Di dalam pemahaman kita itu, pikiran kita itu, Islam nikah saya ini. Ya. Tapi alhamdulillah kalau sudah Islam KT, alhamdulillah sekarang Islam ini ya, apa artinya Islam? Aslama yuslimu, Islam dari bahasa Arab, dari kata aslama. Yuslimu, islaman. Aslama, keselamatan. Aslama, menyelamatkan. Yuslimu, menyelamatkan. Islaman, keselamatan. Jadi Islam artinya keselamatan. Kalau iman, mukmin apa artinya mukmin? Amanah atau a'mana, yu'minu. Imanan apa artinya? Amanah, yakin. Yu'minu, meyakini. Imanan, keyakinan yang teguh. Ada orang Islam tapi kan belum yakin. Sudah Islam, tapi kalau dikatakan kalau kita pengajian di sini sama dengan pahalanya melebihi 100 rakaat, ragu-ragu, berarti tidak yakin. Ya. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Makanya di bulan Zulhijjah ini, ya, tadi subuh saya coba kultum tentang ibadah haji.
Bagaimana ibadah haji itu? Ibadah haji dan umrah. Kalau ritualnya, ya, ada namanya ihram. Ihram itu ya, ihram disitulah permulaan haji. Mandi dulu seperti orang mandi junub, kemudian berwudu, salat 2 rakaat, berpakaian, mandi, sudah mandi, berwudu, kemudian berpakaian ihram, berpakaian tanpa jahitan. Tidak ada lagi presiden, tidak ada lagi menteri, tidak ada gubernur, petani sama pakaiannya dengan pejabat, ya, orang kaya sama pakaiannya, orang miskin sama semua pakaiannya. Ihram namanya. Ya. Disitulah dimulainya niat haji. Rasulullah niat haji, niat labbaik Allahumma laka hajjan wa labbaik Allahumma laka umratan. Begitu niatnya Rasulullah. Labbaik ya Allah, di sini saya menyambut seruanmu, panggilanmu untuk melaksanakan haji dan umrah lillahi, lillahi ta'ala. Kemudian ke Mekah, datang ke Mekah, tawaf kudum, tawaf orang. Berapa kali keliling Ka'bah? 7 kali. Start di sudut yang lurus dengan Hajar Aswad. Di situ start, ada garis hijau di situ. Di situ kita mulai niat tawaf lillahi, putaran 1 kali. Apa maknanya? Putaran 2 kali, putaran 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Ya, disitulah ada niat. Niat itu lillahi. Tidak boleh ini niat, harus lurus ini niat. Hanifan muslima, lurus niat itu. Tidak boleh kita haji untuk, ya, makanya di surah Al-Baqarah tentang haji di situ, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ada orang yang mintanya cuma dunia. Famalahu fil akhirati min khalaq. Waktu dia haji, waktu dia tawaf, dia dan lain mintanya dunia. Baginya tidak ada akhirat. Wa minan nas wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ini di antara mereka ada minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Kenapa minta kebaikan? Karena kebaikan itu adalah jembatan untuk menuju kepada Allah. Tujuannya kita lillahi ta'ala. Tidak boleh berubah itu. Tawaf orang, siapa yang biasa tawaf di sini? Bapak-bapak, ada yang biasa tawaf? Ibu-ibu, ada biasa tawaf? Ya, kalau saya dengan istri biasa tawaf bersama, tapi tawaf di mall. Kalau di mall tawaf, boy. Kalau di mall itu kupegang terus tangannya istriku kalau jalan-jalan nggak di mall. Biasa pergi malam-malam di situ. Lihat di anunya Ibu Wati Ceko. Ada tempatnya di mall. Ya. Pak Anto juga dulu ada tempatnya di mall, tapi sekarang saya lihat pindah di pasar di sini. Mall dengan pasar itu sama-sama di pasar. Mall juga pasar. Rasulullah mengajarkan kita doa masuk mall, doa masuk pasar. Allahumma inni as'aluka khairah wa khaira ma fi wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma fi. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan yang ada di dalam mall atau di dalam pasar.
dan kebaikan yang ada di dalamnya. Dan aku mohon perlindungan kepadamu dari kejahatan dan keburukan di dalam pasar dan keburukan yang ada di dalamnya. Kenapa? Kenapa kita minta perlindungan? Karena kata Rasulullah, pasar adalah disitulah masjidnya iblis. Tapi saya akhir-akhir ini suka singgah di mall MP karena masjidnya sudah besar. Mall yang besar masjidnya itu Mall Nipa. Mall Nipa di sini dengan Mall MP. Besar sekali masjidnya. Wah. Meskipun mall itu ada masjidnya, tapi tetap mall adalah masjidnya iblis, kata Rasulullah. Sama pasar. Kenapa? Kenapa dikatakan pasar itu masjidnya iblis? Coba kita masuk ke pasar. Ya, makanya ya Rasulullah mengajarkan kepada kita jangan terlalu pagi-pagi ke pasar. Kata Imam Al-Ghazali, di antara ciri-ciri kerakusan orang terhadap dunia adalah terlalu pagi sekali belum ke pasar, belum salat duha sudah ke pasar. Itu kata Imam Al-Ghazali. Salah satu ciri-ciri kerakusan dunia adalah, tidak mau terlambat ke pasar. Ya. Makanya ada dulu namanya salat duha. Salat duha ini adalah di situ. Kata Rasulullah, siapa yang salat 4 rakaat di pagi hari, maka akan aku bukakan pintu-pintu rezeki pada sehari itu. Ku jamin semua rezekinya apa dia minta. 4 rakaat di pagi, 4 rakaat kata Rasulullah. Ku dibukakan oleh Allah pintu-pintu dunia ini. Ya. Tapi yang banyak kelihatan. Saya sering isi pengajian di Masjid Al-Markas Al-Islami. Kalau subuh jadi jam 4 sudah lewat. Ada pasar saya lewati. La ilaha illallah. Berapa pasar biasa saya lewati? Bahkan biasa pasar, kegiatan pasar belum jam 4 subuh sudah banyak pasar. Belum jam 4 subuh sudah ramai. Bongkar barang dan lain sebagainya. Untuk mencari secuil kuku tidak cukup daripada dunia. Keuntungan mungkin keuntungan 1000 didapat nanti di situ. Padahal ada kata Rasulullah 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan kalau 50 tahun kerja di pasar, belum tentu kita bisa beli rumah. Rumah itu kalau di Moncoloe, di perumahan Makassar paling ukuran 6 kali 12. Nah sekarang bumi ini berapa hektar bumi ini? 2 rakaat sebelum salat subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaatil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kemudian ada salat duha. Nah, terkadang gara-gara pasar, gara-gara mall kita tinggalkan ini kemuliaan itu. Seperti itu tadi salat duha. Ya. Jadi kalau ku ajak istriku masuk mall, pegang tangannya. Dibuati ceko na lihat itu, mesranya Ustaz, bukan mesra. Ku pegang tangannya itu karena ku larang kajepak-jepak salah. Mau semua nak pegang apa-apa. Itu perempuan kalau masuk mall. Jadi ku pegang tangannya terus. Ya. Itulah pasar. Ini bahayanya. Pasar adalah masjidnya masjidnya orang beriman dan adalah masjid. Islam, ada Yahya Waloni baru-baru meninggal di Ustaz Yahya Waloni. Waktu dia baru masuk Islam dulu dia katakan, bukan saya yang masuk Islam, tapi Islam yang masuk ke dalam hati. Islam yang masuk ke dalam diri saya. Bukan saya yang masuk Islam, Islam yang masuk ke dalam diri saya. Itu Yahya Waloni. Sama dengan iman.
Iman ini itu yang kita mau masuk ke dalam hati kita itu. Makanya segala sesuatu harus lillahi ta'ala. Kita bekerja, kita apa? Lillahi ta'ala. Itu hal yang tidak boleh berubah. Niat lillahi ta'ala. Jangan sama sekali goyang itu. Jarum kita. Hanifan musliman. Hanif. Lurus. Muslim. Menyerahkan diri kepada Allah. Menyerah. Muslim itu menyerah. Menyerah kepada Allah. Menyerah kepada ketetapan. Itu. Di situ kita. Hanifan musliman. Apa maunya Allah, di situlah kita. Itu namanya musliman, menyerah. Wa ma kana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk orang musyrik. Orang musyrik itu ada tujuan lain selain Allah. Itu namanya musyrik. Ada keinginan-keinginan lain kecuali pada Allah. Itu tujuan ihram. Kemudian tawaf. Tawaf itu 7 kali. Apa yang dikelilingi kalau kita tawaf? Ya, tawaf. Apa yang dikelilingi? Ka'bah itu menghadap kemana? Ka'bah itu menghadap kemana? Saya tanya dulu. Ka'bah itu menghadap kemana? Ya, menghadap kemana itu Ka'bah? Ka'bah itu kiblatnya orang Islam, kiblatnya orang beriman. Makanya dia persis di tengah-tengah bumi ini. Ka'bah itu persis berada di tengah-tengah bumi. Makanya karena dia kiblat seluruh umat manusia di seluruh dunia. Kiblatnya orang yang berada di sebelah timur, utara, timur, selatan, barat. Dia di tengah-tengah bumi. Kalau kita sholat atau apa saja sebaiknya menghadap Ka'bah. Kecuali kalau berak, kencing. Dilarang menghadap Ka'bah. Makanya kalau bikin WC, jangan klosetnya itu menghadap Ka'bah. Ya. Termasuk meludah, jangan meludah ke arah Ka'bah. Kalau meludah, ya, kita meludahnya ke arah lain boleh, jangan ke arah Ka'bah. Kalau berak, kencing, buang hajat, buang air besar, BAB, buang air kecil, jangan menghadap ke Ka'bah, jangan juga membelakangi Ka'bah. Jadi kalau bikin kloset, jangan menghadap Ka'bah, jangan juga membelakangi Ka'bah. Ya. Tapi Ka'bah itu adalah kiblat. Makanya Ka'bah itu disitulah diputari. Kita berputar kalau orang tawaf, kalau kita tawaf. Sekarang Ka'bah itu menghadap kemana? Ya. Ka'bah menghadap? Iya. Ada 2 jawaban. Yang pertama ada yang mengatakan Ka'bah itu menghadap 4 arah mata angin, utara, timur, selatan, barat. Meskipun di lain jawaban ada mengatakan Ka'bah itu tidak menghadap kemana-mana, tidak menghadap kemana-mana. Dia kiblat dan dia tidak menghadap kemana-mana. Meskipun Ka'bah itu berbentuk segi 4, tapi itu bukan model aslinya yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum Nabi Ibrahim sudah dibangun oleh para malaikat. Hancur, waktunya tenggelam pada zaman banjir Nabi Nuh, rusak, masih ada pondasinya. Nabi Ibrahim datang membangun kembali, meninggikan lagi dari pondasinya itu. Bentuknya bukan segi 4, tapi bentuknya bulat, bundar. Ya. Nanti setelah Nabi Muhammad lahir, dibangun Ka'bah itu oleh orang-orang sebelum Nabi Muhammad karena pernah rusak.
Ya, sering juga rusak kena banjir dan lain seperti pada zaman Rasulullah itu masih muda itu Nabi Muhammad itu masih muda, belum dilantik menjadi nabi. Ya, pernah terjadi banjir, rusak lagi Ka'bah, dibangun. Bangunannya itu persegi empat seperti sekarang, kubus. Ya. Waktu Nabi cerita-cerita sama sahabatnya, ada sahabatnya dikasih tahu bahwa sebenarnya model asli Ka'bah itu bukan segi empat, tapi bundar. Makanya ada namanya Hijr Ismail. Di Ka'bah itu ada rumahnya Nabi Ismail itu. Rumahnya Nabi Ismail itu berbentuk seperempat bundaran, kalau tidak ya. Ada tuh bulat begini, setengah bulatan, perempat bulatan. Ya, itu yang masih asli tuh. Bulat begini. Sebenarnya itu itulah sehingga model Ka'bah itu, sehingga setelah Nabi wafat, dibangun Ka'bah oleh Zubair. Ada sahabat Nabi merubah modelnya Ka'bah menjadi model aslinya, bulat. Sahabat-sahabat yang tidak pernah mendengar ceritanya Rasulullah mengatakan, ini Zubair ini, dia telah membuat sesuatu bid'ah, merubah model Ka'bah. Maka diseranglah oleh pasukan Al-Hajjaj, dibombardir pakai batu raksasa itu, ketepil raksasa, sampai hancur itu Ka'bah karena menganggap bangunannya Zubair. Zubair mengatakan Rasulullah membisikkan, mewasiatkan kepada saya bahwa model asli Ka'bah itu begini. Pada masa Al-Hajjaj beberapa puluh tahun setelah Nabi wafat, dibombardir, dihancurkan Ka'bah, baru dibangun kembali oleh khalifah menjadi segi empat lagi seperti sekarang. Setelah Imam Malik, masa Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Malik itu hidup lahir tahun 93 Hijriah. Ya. Kalau Nabi wafat tahun 10 Hijriah. Ini Imam Malik lahir tahun 93 Hijriah. Jadi 83 tahun setelah Nabi wafat lahir Imam Malik, seorang ulama besar di Madinah. Dia besar. Meninggalnya wafat tahun 179 Hijriah. Tahun 179 Hijriah meninggal, wafat. Pemerintah pada saat itu Imam Malik menjadi ulama, istilahnya sudah abad kedua Hijriah. Imam Malik bahwa ini Ka'bah model aslinya seperti ini. Pemerintah mau merubah. Bagaimana kalau dirubah kembali? Imam Malik mengatakan, tak usah dirubah, kasih begitu saja. Karena nanti biarlah modelnya seperti itu, tidak seperti model aslinya. Kenapa? Kapan kita rubah sekarang, datang lagi pemerintah selanjutnya, dapat lagi penjelasan dari ulama lain. Ulama lain mengatakan, tidak begitu modelnya Ka'bah, misalnya dikasih bundar lagi. Dikasih, datang pemerintah selanjutnya, dijelaskan lagi ulama, model Ka'bah itu segi empat, dirubah lagi jadi segi empat. Datang pemerintah selanjutnya, dirubah lagi jadi bulat. Pemerintah selanjutnya lagi dirubah lagi jadi seakan-akan. Jadi fatwa Imam Malik itulah yang diambil sampai sekarang, tidak dirubah-rubah bentuknya Ka'bah. Makanya ketika ditanya ulama, itu Ka'bah menghadap kemana? Jawabannya ada dua. Ada mengatakan Ka'bah itu menghadap empat penjuru angin, sekaligus ada yang mengatakan Ka'bah itu sebenarnya tidak menghadap kemana-mana. Makanya putaran tawaf itu putaran bagaimana putarannya? Bundar, berputar. Ya, berputar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Start di Hajar Aswad, lurusnya di situ, dan finish juga di situ. Apa artinya? Artinya adalah disinilah apapun kita hidup di dunia ini,
tidak boleh jauh dari Allah. Tidak boleh jauh berputar. Kita bekerja sehari-hari tidak boleh jauh dari Allah. Tidak boleh jauh dari Allah. Selalu mengitari Ka'bah. Segala sesuatu di alam semesta ini putarannya seperti tawaf semua. Matahari berputar, planet-planet berputar, semua. Segala sesuatu, bahkan di langit ketujuh, di sana ada Ka'bah juga, namanya Baitul Ma'mur. Setiap hari 70.000 malaikat tawaf di situ. Jadi segala sesuatu itu artinya kita tidak boleh lepas jauh dari Allah. Ya. Seperti kita ini jamaah Masjid Al-Fatihah Ansor, segala sesuatunya kita tidak lepas dari Allah. Tadi pagi pergi kumpul-kumpul daging, baru kita pergi olah jadi bakso. Iya, ada yang store dagingnya sekian, ada yang pergi putar jadi bakso, ada yang pulang di rumah bikin bulatan-bulatan. Untuk apa? Kita nanti mau makan bersama. Jadi pekerjaan di rumah, di tengah masyarakat kita ini tujuannya untuk masjid. Ya, itu namanya sudah gerakan tawaf. Gerakan tawaf namanya. Karena segala sesuatu kita ini kerjanya. Yang ketiga makna tawaf adalah makna istiqamah. Apa itu istiqamah? Istiqamah itu terus menerus tidak berhenti. Terus menerus tidak berhenti. Iya. Biasa kalau ada pembagian zakat atau pembagian beras atau pembagian daging, pembagian apa saja, biasa ada jamaah. Sudah berapa tahun lama sekali tidak muncul di masjid, tapi kalau ada pembagian langsung datang di masjid. Ustaz, saya dulu itu selalu bilang saya dulu. Kenapa tidak dapat masjid? Tidak dapat pembagian, terbatas gitu dong. Yang kita prioritaskan dulu ini jamaah, belum tentu dapat semua. Wah, saya dulu itu Ustaz. Waktunya masjid ini dibangun, saya dulu. Waktu meninggal Ibu Haji dulu, saya dulu. Saya dulu. Tapi sudah lama tidak pernah muncul di masjid. Jadi itu namanya tidak istiqamah. Kalau bilang saya dulu, sekarang tidak istiqamah namanya. Ya. Kalau istiqamah terus menerus melakukan kebaikan. Fa idza faraghta fansab. Selesai yang satu, bikin yang satu, pikir lagi bikin yang lain. Fa idza faraghta fansab. Sudah satu kegiatan, bikin lagi kegiatan yang lain. Selesai itu bikin lagi yang lain. Supaya kita ini tidak lepas selalu dari kegiatan Allah. Selesai tawaf, apa dikerja selesai tawaf? Ibu yang biasa haji dan umrah, apa dilakukan setelah tawaf? Salat sebelum sa'i. Salat sunat di mana? Salat sunat di depan makam Ibrahim, ada di situ seperti sangkar burung emas. Makam Ibrahim, makam itu jejak kaki, tanda kakinya Nabi Ibrahim di situ. Salat sunat di situ. Di depannya. Sekarang 50 meter di sana dilarang sholat di situ. Nainjak ki orang, begitu banyaknya orang tawaf. Laskar bilang, laskar bukan laskar ini ya. Tentara petugas di sana ki. Diarahkan jamaah 50 meter ke sana. Di sana sholat orang. Kenapa kita sholat di sini? Selesai tawaf. Kenapa ada tanda kaki Nabi Ibrahim? Supaya kita ini berdisiplin, istiqamah. Mengikuti jejak Nabi, ikuti jejak Nabi Ibrahim.
wattaba'u millata Ibrahim hanifa wa man ahsanu dinan. Ayat surah An-Nisa ayat 125. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi. Siapakah orang yang paling baik, yang melebihi orang yang menyerahkan wajahnya, tujuannya kepada Allah. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan mengikuti jejak langkah Nabi Ibrahim. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim itu sebagai teman karib, teman kerap. Di dalam ayat mengatakan anittabi' millata Ibrahim, ikuti jejak langkahnya Nabi Ibrahim. Apanya itu Nabi Ibrahim itu? Jejak langkahnya di dalam mencari Tuhan, karena orang tuanya sendiri penyembah berhala. Jejak langkahnya memperjuangkan agama. Jejak bagaimana dia berdebat dengan raja, bagaimana sampai mau dibakar, bahkan dibakar. Bagaimana dia hijrah, berapa kali Nabi Ibrahim itu hijrah, tinggalkan Irak, pergi ke Palestina, pergi lagi ke Mesir, pula lagi ke Palestina. Itu pindah-pindah untuk menyebarkan dakwah. Nah, itu namanya istiqamah. Itulah fa idza faragta fansab. Nah, itu rahasia daripada sesudah sholat sunat di situ 2 rakaat, pergi sa'i. Sa'i itu ya meniru contohnya siapa? Siti Hajar waktunya mencari air. Datang ke Mekah, di situ ada mengatakan di situ Hajar melahirkan, ada juga mengatakan di Palestina melahirkan, baru di situ dibawa anak bayi. Ada mengatakan di Mekah melahirkan anak bayi. Nah, tidak ada air, tidak ada apa, tidak ada orang. Dari Bukit Safa ke Marwa kira-kira 700 meter. Pulang pergi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali. Tidak dapat air. Dari Kusapa, agak bukit di situ. Lihat kiri kanan depan belakang, tidak ada air. Datang lagi ke bukit yang satu, ke Marwah. Dia lihat lagi di sana. Cepat lagi pulang. Dia lihat lagi, masih ada anakku di situ. Siapa tahu nama kami serigala atau apa. Lari lagi pulang pergi dia 7 kali. Tidak ada dia dapat air. Tapi setelah selesai 7 kali dia lihat, apa itu di sana? Ada yang cahaya mengkilat, berkilau-kilauan, apa itu? Ternyata dia lari pulang. Dia lihat di kakinya Nabi Ismail muncul air. Nabi Ismail itu bayi kalau menangis lapar, kakinya tendang-tendang begini di tanah, dari situ muncul air. Woi, gembiranya Siti Hajar. Langsung diambil Nabi Ismail, kemudian itu air dia bikinkan lubang di situ. Zumi, kata Zumi, berkumpullah. Zumi bahasa Arab, Zumi, berkumpullah. Nah, sehingga dikatakan Zam-Zam. Nah, itu yang sampai sekarang tidak kering. Nah, itu berkah, itu namanya berkah. Makanya Mekah itu dikatakan lallati bi Bakkata mubaraka. Ka'bah itu berada di Mekah yang penuh dengan berkah. Nah, itulah tadi saya katakan, berkah itu tidak sembarang orang dapat. Rahmat orang kafir dapat, orang beriman kapan. Nikmat khusus orang beriman. Lebih khusus lagi berkah, tidak sembarang orang dapat. Dari mana orang dapat berkah? Pulang pergi sa'i. Tidak tahu apa tujuannya kita pengajian di sini. Tidak ada untungnya, tidak ada apanya. Apa tujuan tak? Saya juga tidak dapat gaji di sini, kalau di luar ceramah begini, minimal 300, 500, biasa sampai 1 juta bahkan, biasa bahkan lebih. Coba, apa tujuannya? Prinsip hidup sa'i,
bekerja sana. Di dalam Al-Quran dikatakan, faqul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Di dalam Al-Quran, i'malu, beramal saja. Fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Niscaya Allah melihat amalmu, Allah Rasul juga melihat amalmu. Fasayarallahu wa rasuluh. Allah dan Rasulnya melihat apa yang kau perbuat. I'malu saja, duduk saja. Biasa kau dempata di situ, ada dempata. Kalau dia capek, duduk, berbaring saja. Pasti ada berkahnya, ada saja berkahnya. Sa'i pulang pergi tidak tahu apa tujuannya, dapat berkah. Di mana dapat berkahnya? Apakah dia dapatkan di situ? Di Bukit Safa? Tidak. Di Bukit Marwah? Tidak. Di mana berkah itu? Di mana tadi dia letakkan anaknya? Di situ tiba-tiba muncul air Zam-Zam. Apa hikmahnya? Bekerja saja. Kita tidak tahu dari mana itu berkah mau datang. Kalau bukan di sini mungkin di sana. Bekerja saja. I'malu faqul i'malu. Itu prinsip daripada ya. Itu kerja. Ini kesan teman-teman yang sering kalau kita di sini ya sering bantu-bantu kita di sini, apa namanya? Ya bantu-bantu kita itu kalau malam Jumat berkah, ada makanan, ada hidangan, ada apa saja, bekerja saja. Ya namanya berkah itu suatu saat pasti akan dapat. Tidak digaji, tidak diapa. Bekerja saja. Ya. Karena suatu saat siapa yang menanam pasti suatu saat akan panen. Guru saya Profesor K. Haji Farid Wajidi mengatakan, selalulah menanam. Selalulah menanam. Menanam kebaikan. Suatu saat pasti engkau panen, itu ada saja. Dunia dan lebih-lebih di akhirat, menanam saja. Itu pesannya guru saya. Waktu dulu kita di pesantren, masih sudah dipesan seperti itu. Menanam saja. Ya, biasalah menanam kebaikan dimanapun engkau berada. Maka yang namanya berkah, ya, yang namanya kebaikan pasti suatu saat akan ada. Ya. Sesudah sa'i, tahallul, cukur rambut. Tapi kalau mau haji ifrad, tidak boleh tahallul, tidak boleh buka ihram kalau mau haji ifrad, kecuali kalau haji tamattu dan haji khiran boleh juga buka ihram. Pergi belanja dulu di Pasar Seng, dulu namanya Pasar Seng, sekarang jadi mall. Silakan. Tapi kalau haji ifrad orang tidak boleh buka ihram, harus ihram terus. Puncaknya haji baru itu tadi kegiatan baru ada namanya Arafah. Apa itu Arafah? Tanggal berapa pergi ke Arafah orang? Sebelum tanggal 9 sudah ke Arafah. Karena puncak. Awal haji adalah Arafah. Awal haji, startnya haji di situ di Arafah. Baru mulai haji di situ. Itulah rukunnya Arafah, Al-Hajju Arafah. Nah, nanti hari malam Ahad lagi saya jelaskan. Insyaallah. Apa itu Arafah? Kenapa di siang hari orang wukuf di Arafah? Apa hikmahnya siang hari? Kemudian sudah itu Arafah, malamnya orang pergi ke Musdalifah. Di situ orang salat maghrib dan salat isya di jamak. Kalau Rasulullah menjamak. Kenapa Arafah Musdalifah itu malam hari kenapa malam hari di situ? Apa maknanya? Arafah siang hari wukuf, di Musdalifah malam. Apa maknanya? Kemudian Mina, apa maknanya? Melontar 3 jumrah. Kenapa jumrah ketiga dulu? Langsung jumrah Akabah dilempar. Ya, 1, 2. Ada jumrah ula, ada jumrah wusta, jumrah Akabah. Kenapa bukannya jumrah yang pertama dulu dilempar? Langsung jumrah Akabah.
Ada apa di situ? Apa hakikatnya di situ? Disitulah nanti kita di dalam mengarungi kehidupan dunia ini, banyak cobaan dan godaan, banyak tantangan. Datang iblis, datang gangguan-gangguan yang menggoda, datang gangguan-gangguan dunia yang menggoda kita itu. Nanti insyaallah malam Ahad lagi kita lanjut. Ya, hadanallahu wa yakum ajmain. Hadanallahu wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin.